Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 408. Aku tahu kamu enggan. Rose mendengar kata-kata ketidaksetujuan, mendengus, dan berkata, "Ya, saya bilang begitu. Tetapi tidak bisakah Anda juga mengatasi obat ini?" Aku tidak menghitung." Lin Yu mengerutkan kening dengan marah. "Yah, meskipun laki-laki berbaju hitam itu aku, lalu aku ingin bertanya, hukum apa yang telah aku lakukan?" Rose mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, "Setidaknya aku tidak menyakiti pekerja perempuan itu." Oke, akui saja." Lin Yu mendengarnya menyebut pekerja wanita itu, dan segera menegaskan bahwa pria berbaju hitam itu adalah dia. Dia gemetar dan menjadi marah. Melihat bahwa dia mengakuinya sendiri, dia merasakan di dalam hatinya perasaan duka yang tak bisa dijelaskan melonjak, dan dia berkata dengan marah, "Hukum apa yang kamu lakukan? Kamu membunuh begitu banyak orang, apa yang kamu katakan?" "Bunuh? Kapan aku membunuh?" Rose mengerutkan kening dan berkata dengan curiga. "Jangan mengakuinya dulu." Lin Yu meraih tangannya dan tidak dapat membantu menambahkan sedikit kekuatan, dan berkata dengan dingin, "Kamu membunuh begitu banyak orang dengan kartu giok. Metodenya kejam dan keterlaluan." "Oh." Rose sakit oleh pergelangan tangan Lin Yu yang bengkok, wajahnya menjadi pucat, tetapi dia hanya mengertakkan giginya, dengan paksa menahannya, dan berkata dengan wajah tenang, "Medali giok itu bukan milikku sama sekali, aku hanya mengambilnya untuk orang lain. Jika kamu tidak percaya, bunuh aku." "Untuk orang lain? Untuk siapa?" Lin Yu berkata dengan dingin, dengan nada bertanya, jelas tidak mempercayainya. "Kubilang, aku tidak bisa membicarakan orang ini." Rose mengertakkan gigi. "Maksudmu orang yang menghasutmu untuk membunuhku sama dengan pembunuh mesum yang menggunakan merek batu giok untuk membunuh?" Lin Yu terkejut sedikit, dan kemudian mencibir, dan berkata, "Kamu wanita penuh kebohongan, pikirkan aku percayakah kamu? Keduanya tidak ada hubungannya dengan satu sama lain." Lin Yu tahu bahwa orang yang menghasut Rose dan yang lainnya untuk membunuhnya dan Li Qianjue pasti memiliki hubungan yang baik dengan Wan Jia dan keluarga besar lainnya, dan tidak peduli betapa bodohnya keluarga besar ini, tidak mungkin untuk terlibat dengan pembunuh mesum ini. Percaya atau tidak, dia dan Wan Jia telah mencapai hubungan yang kooperatif. Rose berkata dengan sedih, sambil menggigit bibirnya, "Aku memang telah menipu banyak orang dalam hidupku, tetapi aku telah tulus kepadamu." Setiap kalimat, semua kata-katanya benar, bahkan jika saya ingin membunuh Anda, saya tidak pernah menyembunyikan Anda. Jika saya berbohong kepada Anda, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa ketika Anda menyembuhkan saudara saya akan melepaskan Anda. Tapi saya tidak. Bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku akan memberitahumu dengan jelas dan terus terang." Ketika dia berbicara, air mata mengalir di matanya. Dia menangis, suaranya sedih, seolah-olah dia adalah orang yang paling berduka di dunia. Ketika Lin Yu mendengarnya menyebut Wan Jia, hatinya tergerak, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Jika wanita ini benar-benar ingin membohongi dirinya sendiri, dia seharusnya tidak mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan bunuh diri pada awalnya. "Tidak masalah apakah kartu giok itu tidak ada hubungannya denganmu, apakah orang-orang itu dibunuh olehmu atau tidak, itu tidak ada dalam kendaliku, kamu bisa menjelaskannya kepada orang-orang dari Mi." Lin Yu ragu-ragu. Melihat bahwa dia tidak tahu apakah kata-katanya benar atau salah, dia hanya berencana untuk menyerahkannya kepada Han Bing. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Rose dan menemukan telepon di tubuhnya. Layarnya terkunci, tapi ada fungsi panggilan darurat. Lin Yu langsung memutar nomor 110 dan bersiap untuk memberitahu Mit melalui polisi. Kamu masih menolak untuk mempercayaiku?" tanya Rose dengan cemberut, lalu berkata dengan nada sedih,
Dengan rasa lelah yang mendalam dan kehilangan, adik kecil, kamu benar-benar ingin menyerahkan aku ke Departemen Intelijen Militer. Kamu, apakah hatinya benar-benar kejam? Dia tahu bahwa jika dia ditangkap dan masuk ke Departemen Intelijen Militer, hidupnya mungkin hancur. Karena sejauh yang dia tahu, Departemen Intelijen Militer menghukumnya dengan sangat keras oleh master seni yang najis, entah dia membunuh atau tidak. Dia ingin membunuh Lin Yu sendirian, aku khawatir dia tidak akan serius dalam kehidupan ini. Kebebasan. Aku kejam. Apakah itu kejam padamu? Lin Yu berkata dengan dingin, kamu ingin membunuhku sekarang. Lin Yu tahu bahwa tebasan tajam Rose itu sederhana, dan jika bukan karena dia menghindarinya tepat waktu, dia akan menjadi mayat saat ini. Ya, bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku ingin membunuhmu. Kau ingin aku mati? Tentu saja itu benar. Rose menghela nafas pelan, alisnya sedih, dan dia tersenyum pahit. Kemudian dia memohon, saya hanya meminta Anda untuk membantu saudara saya menyembuhkan matanya, maka, bahkan jika saya mati, tidak akan ada penyesalan. Jangan khawatir, aku akan. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia memutar nomor 110 tanpa ragu-ragu. Halo, ini 110. Halo, saya He Jiarong, Mayor Departemen Intelijen Militer. Tolong bantu saya segera menghubungi Kolonel Han Bing dari Departemen Intelijen Militer, mengatakan bahwa saya menangkap pembunuh berpakaian hitam itu, dan biarkan dia membawa seseorang ke panti asuhan Yuan di Jalan Jing Yuan segera. Sebelum operator selesai berbicara, Lin Yu berteriak padanya dengan penuh semangat. Departemen Intelijen Militer. Departemen Intelijen Militer apa? Operator itu bertanya dengan ragu. Jelas, dia tidak tahu apa-apa tentang itu karena dia sama sekali tidak bisa mencapai level Departemen Intelijen Militer. Jika kamu tidak tahu, tanyakan saja kepada ketua kamu. Jika ketua kamu tidak tahu, biarkan dia pergi ke Kementerian Keamanan Umum untuk penyelidikan. Lin Yu tiba-tiba menjadi kesal, berteriak pada operator di ujung telepon, dan kemudian menutup telepon. Dia tidak tahu mengapa dia kesal dan marah setelah memikirkan akhir Rose selanjutnya. Mungkin dia tidak percaya bahwa wanita yang baik dan lembut di depan anak itu akan membunuh begitu banyak orang dengan kejam dan berdarah dingin. Atau mungkin beberapa hari bergaul membuatnya merasakan emosi yang tak terlukiskan terhadap wanita ini. Tuan Ho, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Rose tiba-tiba berbisik setelah masalah itu diselesaikan. Katamu, kata Lin Yu ringan. Kamu menyentuh saku dalam mantelku, kata Rose. Lin Yu tiba-tiba menjadi waspada dan berkata dengan dingin, jangan main-main. Aku tidak bisa bergerak lagi, bagaimana aku bisa bermain trik? Rose menghela nafas pelan, apa hatiku yang tak tertahankan bagiku di dalam hati. Lin Yu ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan dan meraba-raba ke saku mantelnya. Aku akan membiarkanmu menyentuh saku mantelku, di mana kamu menyentuhnya. Kulit Rose memerah, dan dia merasakan keanehan di dada kirinya. Wajahnya sedikit memerah, berpikir bahwa Lin Yu sengaja memanfaatkannya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku telah mengatakan bahwa aku tidak tertarik padamu. Lin Yu berkata dengan suara dingin dengan hati nurani yang tidak peduli. Untuk kecantikan seksi yang merugikan negara dan orang-orang, pria mana yang tidak tertarik? Alasan mengapa Lin Yu sangat berhati-hati adalah karena dia takut menemukan sesuatu seperti obat atau racun darinya lagi. Tapi ketika tangannya menyentuh kantong bagian dalam jaket mawar, warna kulitnya sedikit berubah, dan dia terkejut, ini adalah. Keluarkan semuanya, kata Rose lembut. Lin Yu kemudian mengeluarkan barang-barang di sakunya, hanya untuk melihat kartu bank dan tas beludru ungu kecil dengan tulisan, umur panjang dan kaya, tersulam di tas beludru. Buka tasnya, kata Rose. Lin Yu meremas tas flanel itu, merasa bahwa isi tas flanel itu sepertinya seperti kunci pengaman dan gantungan kunci, dan kemudian dia membuka tas flanel dengan percaya diri.
Saya melihat kunci pengaman perak kecil di dalam tas beludru. Kuncinya diukir dengan teratai dan sepasang karper, dan kata, "Ci," terukir di tengah, dan gantungan kunci itu sebenarnya adalah gesper foto. Pasangan muda dengan wajah cantik dan senyuman cerah dilihat dari pakaian dan gaya rambutnya. Foto ini seharusnya diambil pada tahun 1980-an dan 1990-an. Kedua orang ini mereka adalah orang tuaku. Bertahun-tahun ini, Xiaozi telah menanyakan tentang penampilan orang tuaku. Aku hanya bisa menjelaskannya padanya. Setelah kamu menyembuhkan Xiaozi, tolong beri dia fotonya dan biarkan dia melihat penampilan orang tuanya. Nada bicara Rose sangat datar, tetapi dia tampaknya memiliki ketekunan yang dalam, dan melanjutkan, kartu bank ini berisi semua tabungan saya. Awalnya saya ingin menunggu Xiaozi memberikannya kepadanya ketika dia sudah dewasa. Sekarang sepertinya saya tidak sabar menunggu dia menjadi dewasa. Saya harap Anda dapat menyimpan kartu bank ini untuk saya dan memberikannya ketika dia dewasa. Selain itu, saya mohon Anda untuk memberitahunya. Kakak perempuannya sebenarnya bukan orang jahat. Begitu suara itu turun, dua tetes air mata yang jernih perlahan meluncur dari sudut matanya, seolah memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Bagaimanapun, hidup selalu tidak disengaja. Melihatnya seperti ini, Lin Yu tidak bisa menahan perasaan lembut, mengangguk, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Terima kasih. Rose mengangguk dan duduk di tanah setelah mengatakan ini, tanpa berbicara. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering, Han Bing lah yang menelepon, dan berkata dengan nada bersemangat, "Jiarong, kamu menangkap pembunuh mesum itu, kan?" "Aku tidak yakin tentang ini, tapi mungkin dia." Lin Yu melirik Rose tanpa sadar dan berkata dengan ragu-ragu, "Hebat, kalau begitu kau kendalikan dia dengan baik, kita akan sampai di sana sebentar." Han Bing di ujung telepon sangat bersemangat. Tidak lama setelah menutup telepon, terdengar suara sirene di luar. Lin Yu melihat ke bawah melalui jendela dan melihat beberapa mobil polisi dan jeep militer telah tiba. Sekelompok orang dengan cepat keluar dari mobil dan bergegas. Gechong datang ke sini, dan pemimpinnya adalah Han Bing. Rose tersenyum lembut, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengambil kunci dari saku mantelnya, dan berbisik pelan, "Ngomong-ngomong, Tuan He, apakah Anda ingat mantel yang Anda bantu saya pakai saat pertama kali kita bertemu di luar bar terakhir kali? Aku telah tinggal di villa tadi malam dan sekarang saatnya mengembalikannya padamu." Lin Yu melihat gantungan kunci di telapak tangannya yang putih, tiba-tiba hatinya bergerak dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Rose terus menjaga dirinya sendiri, "Baju-baju itu tergantung di paling kiri lemari saya. Baju-baju itu sudah dikirim untuk di dry cleaning." Lin Yu tidak berbicara dengan wajah cemberut, dan tidak mengambil gantungan kunci. Tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Dengan ledakan teredam, itu mengenai punggung Rose, dan cahaya perak ditembakkan dari perut bagian bawahnya, terengah-engah. Itu menghantam tanah dan memantul, dan itu adalah jarum perak putih berkilau. Rose melihat jarum perak di tanah sejenak. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya sepertinya bisa bergerak. Saat ini, Lin Yu juga telah melepaskan tangan yang memegangnya. Rose tiba-tiba bangkit, dan tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa meter. Melihat Lin Yu dengan terkejut di wajahnya, dia membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Yu berpaling, tidak memandangnya, dan berbisik, "Kamu pergi." Rose tiba-tiba stagnan, dan sentuhan kelembutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan senyum manis, matanya menyipit, dan dia berkata, "Adik, aku tahu kamu tidak tahan." Lin Yu meliriknya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, alasan mengapa aku melepaskanmu adalah karena aku takut aku akan menyalahkanmu. Ini tidak hanya akan membuatku merasa bersalah, tapi juga membuat pembunuh yang sebenarnya pergi begitu saja, tapi aku peringatkan,
jika aku tahu bahwa pembunuh sesat itu memang kau, lain kali aku bertemu denganmu lagi, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan sedikit pun, dan aku akan membunuhmu sendiri. Pergi. Tapi, aku hanya ingin membunuhmu. Rose menggigit bibirnya dan berbisik. Bukankah tidak apa-apa bagiku untuk duduk di sini? Baru saja, sepertinya hidupmu ada di tanganku, kan? Lin Yu menatapnya sekilas. Rose menyipitkan mata dan melihat asap Lin Yu mengalir, dengan senyum penuh kekaguman di mulutnya, baru saja hendak berbicara, ada langkah kaki yang berat di luar pintu, rupanya Han Bing dan yang lainnya bergegas. Dia melirik ke pintu, matanya berputar, kemudian kakinya menendang, tubuhnya tiba-tiba terpental, dan dia membenturkan punggungnya melalui kaca dengan keras. Pada saat yang sama, tangan kanannya membanting ke tangan Lin Yu, sebuah emas mang menembak ke arah wajah Lin Yu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.